Halo DPMS99, kembali lagi di channel YouTube DPMS99. Malam hari ini gue akan mengupas tuntas si helm NHK GP1000. Tetapi sebelum gue kupas ini helm, gue akan mengingatkan kalian kepada 3 orang pemenang giveaway DPMS99 yang kemarin kita pilih sebagai pemenang. Silakan kalian kirimkan alamat lengkap beserta nomor yang bisa dihubungi ke IG DPMS99 agar kita bisa melakukan pengiriman hadiahnya seperti itu ya. Nah, apabila kalian tidak mengirimkan alamat dengan waktu yang sudah kami tentukan, maka hadiahnya itu akan kami anggap hangus. Seperti itu ya sahabat ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke substansi videonya, tentunya bagi kalian yang menyukai video ini silahkan klik subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mengetahui apa saja yang gue update di seputaran dunia helm. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin gue sampaikan ya, menjawab pertanyaan teman-teman yang seringkali menanyakan, bang kenapa sih pakai topeng? Nah, gue ingin jawab sekaligus ini jawaban yang pertama dan yang terakhir ya. Kenapa gue pakai topeng? Jawabannya satu, gue hanya ingin menjaga silaturahim kita melalui kanal YouTube ini. Kenapa? Karena gue nggak hanya satu channel saja, tetapi gue ada 3 channel. Yang pertama adalah channel politik, kedua channel otomotif, dan ketiga channel helm. Nah, artinya ketika kalian yang memiliki pandangan politik yang berbeda, ini akan menimbulkan kesan yang memang nggak enak endingnya. Nah, jadi gue putusin lebih baik pakai topeng agar supaya kalian yang beda pandangan politik itu tidak mengetahui siapa gue. Seperti itu aja sih. Oke, kita langsung saja karena memang ini sudah malam, jadi kita bedah satu persatu. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentunya sahabat ya. Oke, yang pertama ketika gue lihat di si NHK GP1000 ini tentunya warnanya adalah warna favorit yang memang berkali-kali di e-commerce pun ini masuknya ordernya itu warna pink, bukan ngepink di BlackBerry Messenger ya, tetapi warna pink yang teman-teman rider dipilih seperti itu. Banyak juga warna yang lain yang mereka pilih, tetapi persentasenya sebesar 65% dan 45% ke warna yang lain seperti itu. Nah, dalam hal ini untuk si warna ini warna pink, kemudian juga paduan warnanya di sini ada black, ada dark gray ya, ataupun gray tua, ataupun abu-abu tua, atau mungkin bahasa familiarnya adalah abu-abu monyet ya, seperti itu sahabat. Tetapi yang ingin kita bahas bukan dari segi warna ataupun juga paduan warna, itu hanya pelengkap saja karena memang walaupun banyak goresan-goresan ya seperti di atas ini juga ada goresan-goresan ya, motif maksudnya, bukan goresan karena lecet. Ini juga cukup lumayan menarik juga sih, menambah apa ya, menambah bisa dikatakan keren, sangar, dan tidak norak seperti itu sahabat ya. Oke, di samping dari motifnya di sini memang ada beberapa tulisan NHK yang cukup mengganggu ya kalau gue lihat ya. Tapi itu kembali lagi ke pandangan kalian. Kenapa gue katakan mengganggu? Ini sangat besar dan banyak ya. Samping kanan kiri ini sudah ada tulisan NHK ya seperti ini. Kemudian juga di bagian depan juga ini ngejeblak NHK, dan di belakang pun ini gede banget ini tulisannya NHK. Ya ini hanya sebatas masukan buat NHK. Untuk NHK kan dia memiliki sebuah icon ya. Harusnya pakai itu aja, kayaknya lebih jauh sporty deh. Seperti itu ya sahabat. Oke, kita langsung saja ke bagian visor yang kita akan bahas lebih dulu ya sahabat. Nah, untuk visornya sendiri ini masih menggunakan visor clear ataupun yang warna bening ya, dan ini bukan iridium, tetapi visornya dia sudah menggunakan flat visor dan sudah dilengkapi dengan pushpin untuk anti fog ya, kanan kiri ya di sini. Nah, kalau kalian ingin menggunakan yang namanya tear off, tinggal kalian ganti saja ini ya. Ada jualannya itu paling juga 3.500-an lah ya, hingga 11.000 atau 10.000 lah. Antara kisaran-kisaran seperti itulah ya. Nah, untuk si visornya yang tadi gue bilang, ini sudah menggunakan flat visor. Dan kemudian di samping visor utama, ini juga dia sudah menggunakan double visor ya. Nah, ini sudah menggunakan double visor. Tuh, sahabat. Ya. Jadi, ada visor utama yang sudah flat visor. Nah, kemudian juga ada double visor ataupun visor cadangan untuk sun visor ya, intinya seperti itu sahabat. Nah kemudian dari bagian sisi raset ini sih yang tadi gue perhatikan di bagian rasetnya
cukup lumayan menarik karena memang ini jarang kita temukan di helm-helm pada umumnya. Kalau di CR10, K2R itu hampir sama lah ya seperti itu. Dia lebih lebih rapi aja gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan RX-9, ini jauh lebih apa ya, lebih ramai ya dibanding si RX-9 yang memiliki raset yang lebih simpel seperti itu sahabat ya. Oke, itu di bagian raset dan visor dan kemudian kita lari ke bagian dagu. Di dagunya sendiri ini banyak banget ventilasi udaranya dan tentunya gue rasa ini kalau gue perhatikan apa ya helm yang paling banyak ventilasi udaranya sehingga kalian nggak usah khawatir kepanasan ataupun pengap ketika kalian menggunakan helm si GP1000 ini ya sahabat ya. Nah di bagian dagunya di sini sudah ada yang namanya airflow. Ini gede banget ya. Di sini ada 2 step. Ada garis di sini, maksudnya bukan 2 step. Ini satu penutup saja, sliding sistemnya. Nah, di sini juga ada lubang, terus dipenggal oleh garis sampai ke ujung. Di bawahnya juga ada lubang lagi yang dibungkus dengan jaring-jaring seperti itu, sahabat ya. Nah, di bagian samping si dagunya juga ini sudah ada airflow juga untuk apa ya namanya ini memasukkan udara ya seperti ini ada lubang-lubang angin lah, karena seperti itu. Yang sudah dibungkus dengan jaring-jaring juga, sahabat ya. Seakan-akan ini kayak ada taringnya nih helmnya, gitu. Kanan kiri dia memiliki ventilasi udara yang sudah dibungkus dengan jaring-jaring agar supaya apa? Kembali lagi agar supaya jauh lebih terlihat aerodinamis tentunya ataupun sporty ya seperti itu. Oke, itu bagian dagu. Kita lari ke bagian jidat. Untuk jidatnya, dia sudah memiliki 2 buah ventilasi udara. Ini sama seperti helm pada umumnya, tetapi yang membedakannya ialah di bagian input udaranya, dia ini masih sistem apa ya? Bukan sen sih. Ini kayak semacam tuas untuk membuka dan menutup si bagian apa ya? Si bagian lubang anginnya. Karena di dalam sini, di bawah yang hitam ini, sahabat, persis di bawah sini ini ada lubang bulat ya, membulat saja, nggak ada penutup jaring apapun, hanya ditutup dengan penutup ventilasi udaranya saja, dan dia akan dikeluarkan di bagian belakang sini, sahabat ya. Ini gue buka dulu, biar tidak mengganggu pandangan. Nah, di bagian sini, ini udah ada lubang lagi, lubang bulatannya. Nih, di sini nih ya. Mungkin kalian, nanti gue sinematikan lah, ya agar supaya kalian jauh lebih jelas lagi. Jadi di sini ada titik lubang, bulatan lubang di bagian depan, kemudian dia akan buang ke bagian belakang si spoilernya ini. Bukan spoiler, maksudnya airflow, seperti itu sahabat ya. Nah, di samping itu, kanan kiri sudah mendapatkan ventilasi udara, kemudian 2 buah untuk output udara, dan tidak hanya berhenti dari situ saja sahabat ya. Di bagian sini, ini yang gua menarik perhatian ya. Di sini, di bagian ini, gue pikir ini adalah output ya, ataupun spoiler. Sorry, ya, spoiler ini udah termasuk spoiler maksudnya. Tetapi pikir gue ini adalah airflow. Ternyata teman-teman, ini adalah sebuah apa ya variasi yang memang dibalut dengan mika apa ya mata kucing ya kalau di kendaraan ya, kalau di mobil ataupun di motor ini ada mata kucingnya. Jadi ketika kalian menggunakan di malam hari, ketika itu tertembak dengan yang namanya sinar kendaraan, ini akan memantulkan cahaya seperti itu sahabat ya. Nah kemudian di bagian bawah kanan kiri juga ini udah ada output udara ya. Nah artinya di bagian interior ini sangat mumpuni kalau kita bandingkan dengan yang namanya RX-9, kemudian juga apalagi R10, K2R pun juga masih lewat ya karena di sini memiliki sebuah apa ya, ini pantulan cahaya untuk memantulkan cahaya ketika helm ini digunakan di malam hari. Nah, yang lebih menarik ataupun juga bisa dikatakan mengganggu adalah tuas si double visornya. Ini ada di bagian atas helm. Ini ya. Kalau dibilang simpel ataupun rapi sih, penyimpanannya rapi. Tetapi di sini, ini harusnya nggak usah jauh-jauh gini banget ya. Nggak usah panjang banget maksudnya gitu loh. Bikin kayak diameternya berapa sentimeter gitu. Ini mau 10 sentimeter loh sahabat. Dari sini ya. Ini untuk visornya nih di atas. Bukan di samping seperti helm pada umumnya ya. Jadi si penutup double visornya ada di bagian atas sahabat. Oke, itu dari bagian yang namanya eksterior helm ya. Kita langsung saja ke bagian interiornya karena
semuanya udah gue bahas di bagian eksterior. Kalaupun tuh ada yang kelewat, mohon ditambahkan, ataupun yang keliru juga mohon diluruskan. Nah, di samping ini ada mata kucing, ada yang namanya output di kanan kiri bagian belakang, terus juga di depan, di atas ya. Kemudian juga ada tuas double visor di atas helm. Di sini memiliki lekukan yang ini sampai apa ya? Ini cuma setengah aja sih sampai 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 outputnya saja. Ya seperti itu sahabat ya. Di bagian visornya dia sudah menggunakan flat visor, warnanya clear dan kemudian dia memiliki double visor dan memiliki lubang ventilasi angin di bagian depan ini 4 buah ataupun 3 buah lah ya, karena yang dua itu apa yang satu itu menyatu, yang duanya kanan kiri seperti itu. Nah di bagian atasnya untuk ventilasi udaranya dia hanya ada lingkaran lubang saja di bagian bawah si penutup ataupun pembuka si ventilasi udara tersebut, dan dibuang langsung ke bagian atas helm ini juga ada 2 lingkaran ataupun 2 lingkaran lubang ya di bagian atas helm ini, dan dilengkapi dengan tuas visor ini di atas kepala ataupun atas helm ya seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Untuk interior sih tadi gue udah cek, ini sama saja seperti RX-9 dan mungkin ini standarnya si NHK ya. Seperti ini sahabat ya. Untuk dalamannya ini kebetulan size M ya. Nah, untuk ininya juga ini udah kulit sintetis ataupun semi kulit, dan di bagian dalam ini dikombin dengan warna hitam merah. Kemudian juga di sini busanya sudah dilengkapi dengan pori-pori yang cukup lumayan besar untuk menyerap keringat tentunya. Dan di samping itu juga ini sudah dikasih pelindung dagu atau chin guard ya. Kemudian juga front padnya ini hampir sama dengan RX-9 ya. Dan ya kembali lagi NHK jauh lebih halus ya untuk si busanya. Seperti itu sahabat ya. Nah, untuk rasanya sendiri, untuk kenyamanannya sendiri tentunya teman-teman ada yang sepakat, ada yang tidak. Itu kembali lagi ke feel kalian masing-masing ketika kalian menggunakan sebuah helm. Untuk si NHK ini memang tidak menyiksa ketika kita gunakan, ya khususnya di bagian kuping, tidak seperti R10 ataupun K2R ataupun RC7 ya. Itu tidak menyiksa karena dia memang di apa ya namanya, di desain untuk tidak terlalu menekan. Jadi ada sebuah apa ya, ada sebuah rongga untuk menyimpan kuping kita agar tetap nyaman seperti itu. Nah untuk bobotnya sendiri juga ini gue masih apa ya, masih gamang ya. Kenapa gue bilang gamang? Karena ada 2 artikel yang tadi gue baca. Ada yang pertama menyampaikan itu 1,5 kg, ada juga yang menyampaikan sampai dengan 3 kg. Itu yang bikin gue gamang. Tetapi kalau untuk 1,5 kg, gue rasa ini nggak mungkin karena ini terasa banget beratnya, ya, terasa banget beratnya. Dan untuk 3 kg pun juga gue rasa ini mungkin kurang dari 3 kg ya. Ya kemungkinan mungkin ini antara 1,8 atau 2 kg ya, karena jujur aja gue nggak ada timbangan untuk nimbang ini helm gitu ya. Jadi masih perkiraan perasaan saja. Seperti itu sahabat. Oke, mungkin itu aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf, teman-teman. Bagi kalian yang memang merasa ada yang keliru yang gue sampaikan di bagian review helm NHK GP1000 ini, mohon diluruskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum mengirimkan, khususnya teman-teman yang kita tunjuk sebagai pemenang giveaway bagian kedua, silakan kalian kirimkan alamat beserta nomor handphone yang bisa dihubungi tentunya untuk kita komunikasi dan agar supaya helmnya bisa segera kami kirimkan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi dan see you next video. Bye-bye.